Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tire inflator model SH407 mereknya Miltank, atau bisa disebut pompa elektrik atau pompa portable. Jadi tidak harus seperti pompa manual yang harus dipompa, tapi ini juga tidak menggunakan listrik PLN. Jadi sudah ada baterainya di bagian dalam perangkat. Spesifikasi untuk model SH407 tegangannya 11,1 volt. Ini tegangan baterai ya pastinya ya. Dayanya 35 watt. Kecepatan tanpa beban 15.000 R per menit. R per min ya. Radian per menit kayaknya, atau rotasi per menit. Dan ini bisa digunakan di kendaraan roda 4, mobil, terus sepeda motor, sepeda ontel biasa ya, dan bisa untuk bola. Jadi bola apa aja itu bisa dipompa menggunakannya, atau bisa juga kasur yang pompa itu bisa. Intinya yang bisa dipompa gitu aja ya. Yang didapat ada buku manual penggunaan. Ini kurang lebih, kalau ingin lebih paham ya tentang alatnya, ini harus dibaca. Nah, ini saya akan spilkan buku manualnya, barangkali ada yang hilang. Dan ini pembahasannya lebih lengkap, mulai bagian-bagian perangkat dan cara penggunaannya. Nah, seperti ini. Ini nanti sebelum saya bahas keseluruhan, pastinya saya baca dulu ya, supaya tidak salah ketika penggunaan. Ada manual, terus ada soket untuk ini ya, jika tidak menggunakan baterai atau semacam kayak bypass ya, menggunakan soket Lecter ya, itu kayaknya Lecter nih namanya. Jadi ini disambung ke soket yang di kendaraan, di mobil biasanya, dan ini ke bagian pompa menggunakan jack DC nih ya. Kayaknya ini cukup panjang, mungkin kurang lebih 3 meteran ya. Nanti saya coba baca di buku manual. Lalu ada apa ini ya, kabel charger USB to C. Nah, ini untuk ngecharge pompa portable-nya. Jadi kalau yang ini, jika tidak ingin menggunakan baterai atau baterainya habis, bisa langsung pakai ini ya, pakai soket lighter. Jadi langsung disambung ke apa namanya, ke soket yang ada di mobil atau truk biasanya. Kalau yang ini untuk mencharger pompanya, baterai pompa pakai ini 5 volt tentunya tegangannya ya. Lalu ada untuk cop ini ya, cop atau apa ya namanya, intinya mata pompanya lah. Ini untuk bola biasanya, ini untuk bola, ini untuk kasur atau apa, pokoknya ini fungsinya converter aja nih, supaya bisa memompa bola, ban atau yang lainnya. Dapat 3 ya. Terus yang utama di sini nggak ada lagi ya, bagian pompa. Nah, seperti ini. Ini bagian input, mungkin angin masuk, dan ini yang ini pendingin atau angin masuk juga nih, atas bawah. Nah, ada merek Miltank, 8000 mAh kapasitas baterainya. Di bagian belakang kurang lebih sama dengan yang ada di box ya. Cuma ada penambahan di sini, maksimal air pressure-nya ini 140 PSI ya. Terus input, tegangan input 5 volt 1 ampere untuk adaptornya ini ya.
pakai charger handphone yang biasa, bukan yang fast charging. Nah, di bagian atas soket untuk ini ya, bypass atau converter dari lighter ke jack DC nih. Jadi kalau seumpama baterainya nggak ada, bisa langsung pakai ini. Tipe C untuk charger, yang ini seharusnya bisa untuk charger juga ya, ini seharusnya. Nanti saya akan coba aja. Terus bisa untuk power bank. Jadi kalau ada soket dari USB ke micro, ke tipe B atau lightning atau tipe C seperti ini, bisa pakai bawaan, bisa mencharger handphone ya. Nah ini, terus ada LED untuk center. Bagian pompanya, kabelnya di bagian belakang, jadi ringkas ini ya. Ini genggam kayak gini, jadi mudah disimpan di kendaraan, baik sepeda motor, sepeda ontel biasa ataupun mobil ya. Nah soketnya seperti ini, yang untuk beban ya, tidak terlalu panjang karena memang portable, gak harus ngambil listrik menggunakan kabel yang panjang, bisa langsung digunakan ini, kecuali emergency ya. Terus ini tombol-tombol di bagian sini. Saya baca dulu buku manualnya supaya tidak salah ketika menjelaskan. Nah ini setelah saya baca, bagian yang penting, nah biarkan alat ini dingin minimal 10 menit setelah penggunaan 15 menit ya. Jadi ketika sudah digunakan untuk mempa ban, selama 15 menit, diamkan dulu 10 menit supaya tidak overheat atau kepanasan ya bagian pompanya ini. Terus tegangan maksimal untuk pemantik rokok atau soket lightenernya ini inputnya 12 volt ya, 12 volt, bukan 24 tetapi 12 volt 15 ampere umumnya. Yang penting 12 voltnya ini ya. Kalau ampernya ini tiap mobil biasanya beda-beda, cuma umumnya 15 ampere. Jadi kalau untuk truk yang 24 jangan disambung. Kalau disambung pasti rusak alatnya. Jadi di sini sudah ada ini. Terus bagian satuan tekanan ada PSI, bar, kPa, kilogram per cm pangkat 2. Maksimal tekanan 140 PSI ya. Ini udah lebih dari cukup ini, 140 ini. Terus apalagi, langsung ke alatnya. Nah ini kalau ingin dikelupas saja. Tekan kurang lebih 1-2 detikan ya. Tekan tahan sampai nyala baru lepas. Nah ini sudah tampil bagian-bagian indikatornya. Bagian bawah tombol menu untuk milih ya, di bagian sini akan berubah kalau saya tekan. Ini sepeda, sudah motor, sepeda ontel biasa, bola, dan yang ini mobil ya. Jadi kita tinggal pilih aja seperti ini. LED indikator baterai ada 3 bar di sini, bukan 3 bar ya, 3 baris lah, jangan bar karena ada satuan tekanan bar juga di sini. Ada 3, ini LED indikator baterai ya. Terus bagian atas ini lampu, tekan sekali nyala, tekan sekali mati. Min dan plus untuk merubah satuan dari ininya ya, apa namanya, nilai yang diinginkan. Contohnya di sini satuannya ini bisa dirubah dengan cara tekan tahan sampai geser. Nah ini PSI, tekan tahan sampai geser baru lepas ya tombolnya. Ini kPa, dan yang terakhir kilogram per cm pangkat 2. Tekan tahan, kembali lagi ke bar seperti ini. PSI. Kalau yang bar ini sampai 10 ya, 0 sampai 10 kalau nggak salah.
Yang PSI ini sampai berapa ini? 100, mungkin 140 ya, sesuai dengan yang di manual. Oh ya, ini 150 ya, sampai 150. Seperti ini. Yang untuk sepeda motor juga sama, tekan tahan. Nah, seperti itu. Tekan sekali dia akan ke bawah. Kalau tekan tahan akan merubah satuan dari pompanya ini ya. Saya ubah ke PSI. Yang bola juga sama. Nah, ini PSI juga seperti ini. Dan ini langsung bisa digunakan. Seperti itu cara kerjanya. Dan untuk ketika di charger, saya coba spill lagi nih ya. Ketika di charger seharusnya ada ininya ya, ada LED indikator ini seharusnya gerak. Kalau disimpan dalam waktu yang lama, charger dulu sampai penuh baru disimpan. Dan ini ukurannya sangat kecil ya, jadi bisa taruh di bawah jok atau di bagasi, karena ini sangat ringan dan cukup ringan ya, ini ya, cukup ringan dan kecil. Kalau untuk mematikan, tekan tahan, nah, sampai LED-nya mati baru lepas. Jadi seperti itu. Saya akan coba charger. Ini bisa apa enggak ini? Pakai adaptor 5 volt 2 ampere ya. 1 ampere juga bisa. Ini saya coba charge. Ada LED indikator apa enggak ini? Nah, ini LED indikatornya gerak ya. Ini proses ngisi. Kalau sudah penuh, dia tidak akan berkedip. Berfungsi chargernya. Ini saya pakai charger handphone biasa ya, bukan yang fast charging, cuma yang ori. Langsung aja saya akan coba ke ban sepeda ya, seperti apa hasilnya. Ini ada motor listrik Uwinfly T85. Ban depan dan belakangnya ini sudah kempes ya, karena lama tidak digunakan. Dan nyalakan dulu alatnya, lalu selangnya ini langsung dipasang. Dan cara masangnya ini harus diputar ya, sampai terkunci, supaya tidak ada angin yang yang bocor ya. Nah, ini kalau sudah, nanti akan terbaca tekanan ban atau sisa tekanan ban yang ada di rodanya ini. Nah, sisanya segini ya. Ini satuannya masih bar. Dan jangan lupa dirubah untuk motor, ban motor. Ini dirubah dulu. Untuk ban motor seperti ini. Untuk merubahnya ini tekan tombol yang bawah ya. Nah, gambarnya untuk motor. Lalu barnya juga dirubah ke PSI. Saya setting di 29 untuk yang depan, yang belakang 30. Tinggal tekan tombol startnya. Setelah tombol bagian tengah ditekan, ini bunyinya cukup nyaring ya. Seperti ini. Dan ini tinggal tunggu sampai sesuai dengan set point. Set pointnya tadi saya atur di 29 ya, 29 PSI. Karena satuannya pertama itu bar, saya rubah ke PSI. Kalau udah selesai nanti akan langsung cut off ya, mati sendiri. Nah, ini sudah cut off, tinggal dilepas pengunci selangnya, diputar berlawanan arah jarum jam, lalu dirapikan kembali bagian selangnya ini ya. Dan cara untuk mematikan tampilan atau pompanya ini, tekan tahan 2 detik kurang lebih sampai lampunya mati semua. Dan dulu biasanya saya sudah
menyimpan di bawah jok ya, di sepeda terutama, pompa portable yang mini seperti ini. Ini yang konvensional ya, portable-nya ini karena mini. Sekarang saya akan ganti dengan yang mild tank elektrik, pompa portable elektrik dan muat. Ada blower juga di situ. Jadi ya pensiun untuk pompa konvensionalnya ya. Dan kalau tanpa casing atau tanpa box lebih tepatnya ya, hanya alat aja, ini malah tambah kecil ya, seperti ini. Jadi penyimpanannya ini nggak butuh ruang yang lebar ya. Jadi bisa diselipkan ke sela-sela jok seperti ini. Kalau di mobil bisa disimpan di bagasi belakang. Ini saya contohkan seperti ini. Biasanya saya taruh di pojok atau di box alat ya. Nah, yang warna biru ini tempat alat-alat yang biasa saya gunakan. Kalau yang koper itu ada bor ya, ada bor sama bor impact. Nah, jadi memang gak butuh banyak tempat ya. Kalau di dalam kendaraan bisa disimpan di laci depan seperti ini. Nah, kalau untuk fungsi kabel lekter yang didapat, maksudnya seperti ini ya. Ini kendaraannya aki 12 volt ya, jadi soket lekternya 12 volt. Jangan yang 24 ya, yang 12. Tinggal dicolokkan seperti ini, lalu soket yang jack DC nya yang ini disambung ke pompa portable-nya dan langsung bisa digunakan. Jadi ini jaga-jaga jika baterai pompa portable-nya habis. Nah, ini tekan kurang lebih 2 detik sampai layarnya nyala, langsung bisa digunakan seperti ini. Dan cukup panjang kabelnya, memang digunakan untuk jaga-jaga kalau baterainya habis. Jadi bisa menggunakan soket lighter yang ada di kendaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.